Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Sadani Sora Ibrahim, kelas IT 4801, NIM 1033324000062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekursif. Ya, secara teori dasar, rekursif adalah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Jadi, rekursif merupakan teknik melakukan iterasi dengan cara membuat sebuah subprogram, fungsi atau prosedur untuk memanggil dirinya sendiri dengan suatu cara tertentu. Sebagai contoh, eh, perhatikan baris keempat pada prosedur berikut. Jadi di situ terdapat output X dan memanggil fungsi itu sendiri dan eh, X ditambahkan 1. Nah, apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi misalnya cetak 5? Hal yang terjadi adalah eh, fungsi akan terus bertambah tanpa henti. Artinya setiap pemanggilan prosedur cetak nilai X akan selalu bertambah 1. Oleh karena itu, kita harus mengontrol iterasi tersebut dengan memberikan batasan. Eh, jadi fungsi tersebut harus berada di dalam suatu struktur kontrol percabangan seperti if X sama dengan 10. Jadi eh, fungsi ini akan berhenti apabila nilainya sudah mencapai 10. Nah, ada terdapat variasi-variasi dalam rekursif. Contohnya while pada versi iterasi mani versi rekursif. Dan di sini terdapat parameter tambahan i sebagai pengganti variabel iterasi i menuju n. Pemanggilan pertama nilai i adalah 1. Lalu yang versi B adalah parameter n dikremen menuju 1. Jadi jika i sama dengan n, maka return i. Jika tidak, maka i tambah sum fungsi itu sendiri, i-nya ditambah 1, n. Oke, langsung saja kita akan membuat contoh fungsi tersebut. Kita akan menamainya fungsi function Fibonacci. Nah, kita akan membuat variabel dulu untuk mengisi bilangan n pada Fibonacci. Ya, kita bernama dan kita akan menginputnya dan n, dan kita akan memanggil fungsi Fibonacci tersebut. Fibonacci n. Sini n ya integer dan ini integer. Nah, kita akan membuat fungsi rekursif di mana apabila n-nya itu lebih dari 2, maka fungsi n kurang 1 itu ditambahkan dengan fungsi n kurang 2. Baik, kita akan langsung saja menggunakan if else, metode if else. If n sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan nilai 1. Else if n itu sama dengan 2, kita akan mengembalikan nilai 2. Selanjutnya, jika selain itu jika selain dari nilai itu, kita akan mengembalikan nilai selain itu kita akan mengembalikan nilai fungsi Fibonacci n min 2 ditambah Fibonacci n min 1. Ya. Jadi
fungsi ini akan mengembalikan nilai dari, misalnya kita akan memasukkan nilai 3. Maka karena 3 dia akan mengecek dari awal n itu tidak sama dengan 1, maka dia akan menggunakan rumus yang ini. Karena dia selain 1 dan 2, maka dia akan memanggil fungsi n kurang 2. Jadi kita akan tadi menggunakan n sama dengan 3. Jadi n kurang 2 itu sama dengan 1. Nah, 1 di sini berarti akan mengembalikan nilai 1. Terus ditambah dengan hasil dari fungsi Fibonacci n kurang 1. Karena n-nya itu sama dengan 3, terus dikurangi 1, maka n-nya berarti menjadi 2. Nah, ketika n-nya menjadi 2, maka di sini dia akan mengembalikan nilai 2. Jadi, jika nilai n itu tidak sama dengan 1 dan 2, maka dia akan mengembalikan fungsi Fibonacci n kurang 2 ditambah hasil dari fungsi Fibonacci n kurang 1. Langsung saja kita akan mencobanya. Kita akan menggunakan recursive.go, create file, bauran recursive. Nah, misalnya kita akan memasukkan nilai berapakah hasil dari 5 jika dimasukkan ke dalam fungsi rekursif. Nah, hasilnya akan menjadi 8. Mengapa dia menjadi 8? Karena di sini fungsi Fibonacci n kurang 2 dengan n itu sama dengan 5, berarti n kurang 2 itu berarti 3, terus ditambahkan dengan n kurang 1 berarti 4. Nah, ketika n-nya sama dengan 3, maka berarti dia lebih dari, bukan sama dengan fungsi yang ini lagi. Maka dia akan menggunakan yang ini lagi. Nah, ketika n sama dengan 3, maka n kurang 2 itu sama dengan 1, dan ditambahkan dengan n kurang 1 itu sama dengan 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Berarti untuk Fibonacci n sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan 3. Nah, untuk n sama dengan 4, dia kan lebih bukan sama dengan ini lagi. Maka dia akan menggunakan yang ini lagi. 4 dikurang 2 itu sama dengan 2, maka dia akan menggunakan ini, 2. Terus ditambahkan dengan Fibonacci n sama dengan 3. Nah, ketika Fibonacci n sama dengan 3, tadi kita mendapatkan nilai yaitu 3. Jadi 2, karena 2 ditambah 3, maka itu menghasilkan 5. Jadi untuk n sama dengan 4 itu sama dengan 5. Ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini. Karena 5 tadi kan nilainya n itu 5. Jadi 5 kurang 2 itu 3, dan kita mendapatkan jika 3 maka 3. Terus ketika Fibonacci-nya itu sama dengan n kurang 1 yaitu 4, kita mendapatkan nilai yaitu 5. Jadi 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Kita memasukkan contoh lagi, misalnya 3. Nah, 3 menghasilkan 3. 4 menghasilkan 5. Jadi kurang lebih dia akan melakukan iterasi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini yang telah saya bahas, yaitu materi rekursif. Mohon maaf apabila ada salah dalam saya menyampaikan materi atau menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.